semuanya, ini adalah episode pertama dari Pandemic Addict. Perkenalkan, nama aku Jessie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada yang mendengar podcast ini boleh selalu dalam keadaan yang sehat ya. Mungkin dari kalian juga gak bisa dipungkiri sih, pasti ngerasa jenuh dalam menghadapi COVID-19 ini. Atau udah muncul pertanyaan nih, kapan sih si corona ini tuh pergi? Tapi jangan salah loh, bagi sebagian orang, adanya pandemi ini malah ada sisi positifnya. Beberapa orang mungkin malah menganggap dengan adanya pandemi ini mereka jadi lebih mengeksplor hal-hal baru. Atau mereka menganggap mereka lebih produktif di masa pandemi ini. Nah, buat kalian udah produktif belum di masa pandemi? Kalau belum, stay tune ya di podcast kita kali ini. Di episode ini, aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama satu narasumber cantik, masih muda, berprestasi, dan juga memiliki usaha rumahan yang lagi berkembang. Halo Mbak Muna. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Mbak Muna untuk memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Oke, aku Regina Muna Madani, biasanya dipanggil Muna. Aku dari Surabaya. Aku mahasiswa semester 5 OTW ke semester 6 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Oke, dapat salam kenal dari teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini. Kalau untuk kabar Mbak Mun, di sana baik-baik aja kan ya? Kalau soal kabar, alhamdulillah baik. Aku sekeluarga baik. Meski Surabaya tinggi sekali angka kasus COVID-19-nya, alhamdulillah tetap aman-aman aja. Nah Mbak Mun, di saat-saat pandemi ini tuh banyak orang yang punya rasa tuh pasti berbeda-beda kan. Ada yang ngerasa kayak selama pandemi mereka jenuh banget, mereka kayak pengen cepet-cepet si corona ini tuh selesai. Tapi ada juga yang merasa saat-saat pandemi itu merupakan saat-saat dimana jalan terbuka gitu baik hidupannya. Contohnya mereka bisa mengeksplor hal-hal baru yang mungkin sebelumnya tuh belum pernah dicoba. Terus atau mereka memulai usaha yang baru dan sebagainya gitu, aktivitas-aktivitas yang baru yang menguntungkan mereka sendiri gitu kan. Kalau Mbak Mun sendiri, apa yang Mbak Mun rasain selama hampir setahun lewatin masa pandemi ini? Sebenarnya ada positif negatifnya sih. Kalau negatifnya pasti lebih banyak kita tuh stuck di rumah gitu kan. Mulai dari pembelajaran, mungkin di beberapa kebijakan ada work from home gitu kan. Terus itu juga bisa nambah kebosanan juga yang jadi faktor buat stres itu tadi. Nah, tapi di sisi lain, selain dari bosan itu sendiri, itu terkait banget sama ekonomi gitu kan. Bahkan di masyarakat kepanikan itu terjadi tidak hanya pada kesehatan aja, pada penularan penyakit aja, tapi juga pada ekonomi. Karena di masa pandemi ini tentunya dari segala kebijakan, terus adanya work from home, terus di perusahaan-perusahaan itu ada program shift antar pegawai gitu kan, itu mempengaruhi honor atau gaji mereka. Dan untuk UMKM atau bisnis sektor lain tentunya juga pasti menurun di pandemi ini, dan itu dirasakan oleh semuanya gitu. Nah terus utamanya ini aku dan keluarga aku pun juga merasakan hal itu gitu. Tetangga-tetangga juga seperti itu, daya beli semakin menurun gitu. Nah terus untuk positifnya sendiri, karena kita banyak waktu di rumah ya, bisa kumpul terus dengan keluarga. Oke, aku setuju banget sih sama Mbak Muna tadi. Kalau misalnya masa-masa pandemi ini tuh pasti ada rasa negatif, ada juga rasa positifnya. Nah, setahu aku ya Mbak Mun kan punya usaha nih, usaha rumahan gitu kan yang lagi berkembang. Nah, kalau boleh tahu itu
ide Mbak Mun untuk memulai usaha itu gimana ya Mbak Mun? Boleh dijelasin atau boleh sharing sama teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini. Kalau untuk aku nih mahasiswa ya, itu waktu yang buat offline di kuliah itu jadi online di rumah, dan lebih banyak waktu lagi untuk kita nggak mobilisasi dari rumah ke kampus kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kalau nggak kita manfaatkan dengan baik, itu akan menurunkan produktivitas gitu. Nah, aku di sisi lain karena bosan di rumah, terus adanya faktor tadi, ekonomi tadi, mikir nih gimana caranya bisa ngatasi kedua hal ini. Dan di rumah ini biar tetap produktif meski kuliahnya di rumah dan waktunya lebih bisa dibuat kita rebahan kayak gitu kan. Nah, akhirnya muncullah ide untuk bisnis kue, karena emang aku suka banget bikin kue. Terus karena dengan beriringnya waktu yang berjalan ini, udah mulai pelajarin tuh gimana bisnis di sosial media kayak gitu, dan semuanya aku otodidak, nggak ikut training dan lain sebagainya gitu kan. Terus coba mulai dari awal, dari skill yang aku punya, bekal seadanya itu tadi, aku bikin kue kering lah itu waktu lebaran, karena itu awal pandemi kan. Ternyata banyak banget yang order sampai kewalahan gitu kan. Nah, akhirnya karena kewalahan itu aku bisa mengajak tetangga yang mereka itu terdampak sekali adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi ya ngebantu aku gitulah. Tapi ntar kan aku bisa ngasih mereka gitu dari penjualan kueku tadi itu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, aku ikut kursus lagi. Sekarang kan banyak banget kursus online. Nah, positifnya lagi, dengan adanya kursus online itu kita bisa dapat pelajarannya, tapi juga dari segi waktu lebih fleksibel karena kita di rumah. Terus dari segi biaya juga lebih hemat gitu. Nah, akhirnya aku ikut kursus, banyak kursus, dan aku terapkan itu. Terus aku mulai buka berbagai varian dari kueku itu tadi. Jadi nama kueku itu IG-nya, Instagram-nya @pastaycoach. Sekalian promosi ya Mbak Mun ya. Buat teman-teman yang di Surabaya bisa nih, kalau kalian ada yang ulang tahun atau mau pesenan kue-kue kering atau mau kasih hampers, bisa langsung ke IG-nya Pastaycoach, Paste COJ. Nanti aku lampirin di deskripsinya ya. Dari cerita Mbak Muna tadi, aku tuh jadi penasaran. Gimana sih cara Mbak Muna tuh menginovasikan produk yang ada di Pastaycoach ini? Aku buka open PO buat kue tart, soft cookies, pokoknya kue-kue kekinian. Nah, hal-hal seperti itu yang inovasi baru yang perlu kita cari terus-terusan kayak gitu loh. Dan aku dari awal udah memutuskan target pasarku. Target pasarku ya teman-temanku, levelku, ya mahasiswa kayak gitu kan. Nah, jadi aku seinovatif mungkin cari referensi kue yang viral, entah itu dari Jepang, entah itu dari Korea, kayak gitu kan. Nah, mulailah itu open PO semuanya, dan itu banyak banget teman-teman yang order gitu loh. Terus akhirnya aku mulai belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke birthday cake. Jadi kan kalau kue ulang tahun itu kan jauh lebih susah ya, karena dia harus ada skill dekornya. Nah, itu aku karena sekarang ini kelasnya online, kelas kue itu online, jadi aku learning by doing juga di rumah, sering-sering praktek di rumah, dan akhirnya bisa bikin birthday cake itu tadi, bahkan bisa sesuai dari desain yang customer order gitu.
Nah, terus makin meningkat nih, banyak juga pesanan kue tart dengan aneka model gitu. Nah, Mbak Mun, seperti yang Mbak Mun ceritain, kadang tuh banyak anak muda yang udah sampai berada di posisi mencari inovasi dan sudah bisa menemukannya. Tapi ada kendala berikutnya nih mengenai modal dana. Kalau misalnya nih Mbak Mun kan bikin kue, pasti kan ada peralatan-peralatan. Misalnya Mbak Mun belum punya loyangnya atau belum punya oven atau segala macam. Nah, itu dari Mbak Mun sendiri gimana bisa mendapatkan modal itu? Untuk peralatan-peralatan yang aku belum punya, terus belum ada sebelumnya gitu kan, itu alhamdulillahnya aku dapat beasiswa dari Pertamina. Nah, uang dari beasiswa itu ada yang aku alokasikan buat modal, buat ngelengkapin peralatan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus ditanamkan di pola pikir teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, karena kekreatifan ide seperti ini kalau nggak dikembangkan itu akan stuck terus gitu. Nah, aku awalnya takut dengan nggak ada modal gitu kan, apalagi kondisinya kayak gini. Jadi selama aku jualan ini, orang tuaku nggak biayain sepeser pun. Jadi semuanya full dari aku sendiri, dari bantuan beasiswa tadi, terus juga dari untung yang aku dapat itu aku putar terus. Jadi peralatan semakin berkembang gitu. Dan motivasi kita jualan juga nggak sepenuhnya cari uang, tapi juga cari pengalaman, terus kembangkan bakat seperti itu. Nah, kalau kita ada ide nih pengen jual baju misal, terus habis itu kendalanya ini, terus akhirnya dari kendala itu bikin kita malah nggak maju, maksudnya nggak mau eksekusi online shop baju tadi. Nah, itu malah yang salah. Sedari awal aku udah tahu kendala-kendalaku, tapi aku nggak mau kendala itu jadi penghalangku. Kalau dari Mbak Muna sendiri nih, setelah menjalani Pastekot selama beberapa bulan ini, pastinya kan mau tidak mau itu pasti adanya hambatan kan. Nah, hambatan apa aja sih yang sejauh ini udah pernah dialamin gitu? Untuk hambatan itu terkait waktu, karena di sambil kuliah gitu kan, terus juga di tempatnya juga, karena ini dari rumah gitu kan, usaha dari rumah. Nah, tapi aku nggak nyerah gitu aja terhadap hambatan tersebut. Jadi aku kalau misal open PO itu cari waktu yang benar-benar free, dan jangan sampai kalaupun banyak tugas, banyak jadwal kuliah, itu Instagram atau sosial media kita itu cenderung off gitu, jangan sampai. Karena kalau hal itu terjadi bisa lebih tenggelam lagi. Jadi antisipasi kedua itu aku open PO atau enggak open PO birthday cake dengan jumlah yang terbatas. Jadi dengan seperti itu nggak terlalu banyak buang waktu, tapi juga flow dari bisnis atau jualan kue itu tetap jalan gitu. Dan semakin kesini karena order yang juga meningkat, alhamdulillah ada temen juga satu jurusan yang juga bisa bikin kue, pokoknya skillnya oke lah. Nah, akhirnya kita join. Nah, dengan kita join itu malah order 2 kali lipat, karena dari dia dan juga dari aku, dan ini jadinya berkembang jadi bisnis bersama. Wah, dari tadi aku dengerin cerita kamu nih, itu kayaknya seru banget ya untuk memulai usaha dan memulai untuk produktif. Pertanyaan terakhir untuk Muna, mungkin Muna punya tips-tips nih buat teman-teman di luar sana yang lagi pengen
ngisi waktu-waktu di masa pandemi ini dengan hal-hal yang produktif juga seperti yang Muna lakuin. Untuk tips agar tetap produktif di masa pandemi, itu lakukan apa yang kamu suka, passion kamu, dan eksekusikan hal tersebut pada suatu hal yang ada outputnya, baik untuk dirimu atau orang lain. Nah, kalau aku memang dari dulu suka jualan, suka bisnis, jadi aku eksekusi di dalam hal ini. Terus kenapa aku pilih kue? Karena melihat peluang dan juga pengalaman aku dan skill aku dalam membuat kue kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau yang paling memungkinkan adalah di bidang fashion, ya sudah eksekusi di bidang fashion. Dan jangan pernah kita membuat rencana dan terus rencana tanpa eksekusi. Dan jangan pernah juga kita memikirkan hambatan yang membuat kita terhambat seperti itu. Nah, terus kalaupun nggak di bidang bisnis, teman-teman bisa kok ngelakuin hal lain. Contoh bisa nulis dengan waktu yang luang di rumah, bisa banget kan kita lebih banyak baca referensi, terus nambah pengetahuan lagi untuk dituangkan dalam sebuah karya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Atau kalau suka tanam-menanam nih, bisa kita buat hidroponik di rumah atau inovasi apa di rumah seperti itu. Pokoknya jangan sampai kita hanya membuang waktu yang lebih fleksibel karena kita di rumah dengan rebahan atau hanya sekedar main handphone gitu kan. Lakukan eksekusi apa yang teman-teman suka dan usahakan ada output bagi diri teman sendiri sama orang lain. Gitu aja sih. Sekian aja ya mungkin dari aku. Semoga bermanfaat. Dadah semua. Oke, terima kasih buat Mbak Muna yang udah nyempetin waktunya nih untuk sharing-sharing tips sama kita semua yang lagi mencoba untuk produktif mengisi waktu-waktu di masa pandemi ini. Nah, buat kalian semua yang lagi di rumah, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah sebelum dicoba udah takut duluan nih, kayak aduh aku takut ini, aku takut itu. Nanti malah semakin sulit untuk memulai sesuatu yang pengen kalian lakuin. Oke, sampai di sini aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.